Kamu nggak sadar ya? Aura kamu sekarang tuh kayak magnet kuat yang bikin dua sosok sekaligus nggak bisa menjauh. Dan yang bikin heboh, mereka berdua sama-sama nggak mau kalah dalam mendapatkan hatimu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Kamu jadi rebutan dua sosok sekaligus, keduanya sama-sama nggak mau kalah. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu jadi rebutan dua sosok sekaligus, dan keduanya lagi dalam mode aku yang paling pantas untuk kamu. Seakan mereka berkompetisi secara sengit dan emosional. Bahkan secara psikologis, masing-masing merasa bahwa dirinya lah yang paling mengerti kamu, paling mampu menjaga, melindungi, dan menyembuhkan kamu dari luka-luka yang bahkan belum sepenuhnya kamu ceritakan atau ungkapkan. Sehingga mereka berdua memposisikan diri sebagai pahlawan yang paling tahu apa yang terbaik untukmu, yang paling mampu menenangkan hatimu, dan yang paling setia dalam membangun hubungan yang penuh makna dan kedalaman, yang mampu memberi rasa aman dan nyaman yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Yang satu punya sisi emosional yang sangat dalam malah, sehingga kadang kamu bisa tenggelam di dalamnya. Merasa seolah-olah dia benar-benar mencintaimu dengan tulus dan tanpa syarat, walau caranya rumit dan penuh liku-liku. Bahkan kadang membuatmu merasa seperti terjebak dalam lautan perasaan yang tak berujung, yang membuatmu bertanya-tanya apakah ini benar-benar cinta atau hanya sekadar obsesi dan ketergantungan emosional yang berlebihan. Tapi dia sedang tidak stabil. Dia seperti api kecil yang sewaktu-waktu bisa jadi kobaran besar yang bisa menyala dan membakar apa saja di sekitarnya, termasuk perasaanmu sendiri. Dan seringkali kamu merasakan gelombang emosinya yang naik turun tanpa bisa kamu kendalikan. Seolah-olah dia adalah sumber dari semua ketidakpastian yang mengisi hari-harimu. Dia sering menyembunyikan perasaannya. Ekspresinya datar, seolah tak peduli, seakan tak berharap apapun. Padahal dalam diamnya, ia menyimpan segalanya rapat-rapat. Menunggu waktu yang tepat untuk meluapkan semua yang terpendam. Akibatnya, suasana hatinya bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti bom waktu yang bisa meledak tanpa bisa diprediksi, memengaruhi sekelilingnya. Lalu, tiba-tiba, tanpa diduga, dia meledak dengan perasaan yang campur aduk. Marah, kecewa, rindu, takut kehilangan. Semuanya keluar bersamaan dalam satu momen yang tak pernah bisa kamu prediksi. Dan di saat itu pula, kamu merasa seperti berada di tengah badai yang tak bertepi, yang membuatmu merasa kecil dan tak berdaya di tengah kekacauan besar itu. Ada yang sangat tenang hari ini, lalu mendadak dingin seperti es di musim dingin, dan kemudian menangis terseduh-seduh, berbicara tentang kamu seolah kamu satu-satunya yang dia punya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan mengerti dirinya. Sehingga kamu pun merasa terbelah antara rasa tersanjung karena dia menunjukkan kedalaman perasaannya dan rasa takut karena semua itu bisa berubah, sewaktu-waktu menjadi sesuatu yang menyakitimu. Kamu sendiri jadi bingung, harus merasa tersanjung karena dia menunjukkan perasaan yang dalam, atau justru merasa terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dikendalikan, dan menimbulkan kebingungan mendalam. Bahkan kamu mulai mempertanyakan apakah perasaan ini benar-benar tulus, atau hanya sekadar permainan emosional yang tidak berujung. Kamu merasa terombang-ambing antara perasaan sayang yang begitu kuat, dan keinginan untuk menjauh agar tidak terluka lagi. Karena kamu tahu bahwa di balik semua itu, ada luka lama yang belum sembuh, dan ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui dan mengganggu ketenangan batinmu. Sementara itu, sosok yang satunya lagi tampak menyenangkan dari luar. Selalu tahu cara membuatmu tertawa, tahu kapan harus menghibur, dan kapan harus memberi ruang. Tahu bagaimana membuat kamu merasa istimewa dan dihargai. Dan dia membawa energi positif yang segar dan menyegarkan.
seolah menjadi pelarian dari semua masalah dan tekanan yang selama ini membebani pikiran dan hati kamu. Sehingga setiap kali bersamanya, kamu merasa seperti mendapatkan nafas baru, sebuah kesempatan untuk melupakan sejenak segala kekhawatiran dan beban hidup. Tapi diam-diam, kamu mulai menyadari adanya rasa iri dan posesif yang mulai tumbuh di dalam dirinya, yang awalnya kecil, seperti bisikan halus yang bisa kamu abaikan. Tapi lama-lama kamu melihat bahwa dia mulai cemburu pada perhatianmu ke orang lain. Mulai ingin jadi satu-satunya orang yang kamu lihat, dengar, dan beri waktu. Sehingga secara perlahan, dia mulai mengatur dan mengendalikan. Walau dengan cara yang sangat halus dan terselubung, seolah-olah semua itu demi kebaikanmu dan demi menjaga hubungan kalian tetap erat. Tetapi kamu tahu, kamu mulai merasakan ada batas yang sedang dia geser perlahan. Dan rasa itu membuatmu bertanya-tanya, apakah ini perhatian atau justru pengendalian yang mulai mengikis kebebasanmu secara perlahan, sehingga kamu merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, di mana satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh dan hilang dalam sekejap. Kamu merasa semakin terjebak dalam dilema, di antara kebahagiaan sesaat dan kekhawatiran yang terus mengintai, sambil berpikir keras apa sebenarnya yang kamu inginkan dan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri di tengah situasi yang semakin rumit ini. Kamu sendiri sedang berada dalam fase yang enggak kalah rumit. Fase mempertimbangkan masa depan, bertanya-tanya kemana langkahmu setelah ini, apa yang benar-benar kamu inginkan, dan siapa yang benar-benar ingin kamu ajak berjalan bersamamu. Karena di satu sisi, ada rasa takut, kehilangan, dan kekhawatiran akan penyesalan. Dan di sisi lain, ada keinginan kuat untuk mencari kebahagiaan yang sejati dan murni, yang bisa membuatmu merasa utuh dan bahagia tanpa harus kehilangan jati diri dan prinsip-prinsip hidupmu. Tapi, di balik semua itu, kamu juga masih dibayangi oleh pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya kamu lepaskan, karena luka yang belum sembuh, tanya yang belum terjawab, dan bagian dari dirimu yang belum selesai dan merasa tertinggal dari kisah sebelumnya. Ada energi seseorang dari masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan, yang masih menempel erat dalam hati dan pikiranmu. Meskipun kamu berusaha keras untuk melupakan dan mengabaikannya. Karena setiap kali kamu merasa bahagia dan merasa bahwa kamu mulai move on, tiba-tiba dia muncul lagi dengan komentar kecil yang seperti kode rahasia, atau tatapan yang seolah masih berharap dan menunggu kesempatan untuk kembali, sehingga kamu pun merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan ini. Kamu merasa terbelenggu dalam dua pilihan yang sangat sulit. Membiarkan salah satu dari mereka pergi dan mengorbankan sebagian dari hatimu, atau berjuang mempertahankan semuanya sekaligus, yang tentu saja sangat melelahkan dan penuh risiko kehilangan semua yang kamu sayangi. Tapi, kamu juga mulai menyadari satu hal penting. Nggak semua yang terlihat tulus dan penuh perhatian benar-benar datang dari niat baik. Kadang, seseorang memberi bukan karena cinta sejati, tetapi karena tidak ingin kehadiranmu pergi dan hilang dari kehidupannya. Sehingga semua perhatian dan kasih sayangnya lebih kepada keinginan untuk mempertahankan status quo, bukan murni karena rasa cinta yang tulus. Ada yang memberi karena ingin memastikan kamu tetap membutuhkan dia, tetap tergantung padanya, dan merasa bahwa hanya dia satu-satunya yang mampu mengisi kekosongan di hatimu. Sehingga tanpa sadar, kamu mulai merasa bahwa cinta bisa menjadi sebuah permainan yang berbahaya, di mana kepercayaan dan kejujuran menjadi barang langka yang sulit didapatkan. Ada yang datang dengan segala kepedulian dan perhatian, tetapi di balik semua itu, tersimpan keinginan untuk membuatmu tetap tergantung dan terikat secara emosional, sehingga kamu mulai mampu membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang sekadar manipulasi halus untuk mendapatkan kendali penuh atas hidup dan perasaanmu. Dan perlahan, kamu mulai sadar bahwa cinta tidak selalu datang dengan niat yang bersih dan murni, karena ada cinta yang manipulatif. Cinta yang membuatmu merasa utuh,
tetapi perlahan-lahan menguras energi dan jiwamu tanpa kamu sadari. Sehingga kamu harus berhati-hati dan selektif dalam memilih siapa yang pantas kamu berikan kepercayaan dan hati. Di tengah semua kekacauan dan kerumitan ini, kamu jadi lebih waspada. Kamu mulai menganalisis setiap gerak-gerik mereka, bukan hanya dari kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi juga dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara mereka, mencari setiap isyarat dan menafsirkan setiap sinyal kecil yang mungkin tersembunyi di balik sikap mereka. Karena kamu sadar bahwa di balik wajah mereka yang tampak ramah dan perhatian, mungkin tersimpan motif tersembunyi yang lebih dalam dan penuh tipu daya. Kamu bertanya dalam hati, apakah aku merasa bebas saat bersamanya? Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus bersembunyi atau menyesuaikan diri? Atau justru aku mulai kehilangan sebagian dari jati diriku hanya agar mereka merasa nyaman dan tidak merasa terganggu? Kamu sadar bahwa membuka hati kembali bukan soal seberapa kamu ingin dicintai, tetapi seberapa siap kamu untuk menerima risiko kembali terluka, kembali merasa rapuh, dan membuka pintu hati untuk orang yang benar-benar bisa kamu percayai, yang mampu memberi rasa aman dan kepercayaan penuh. Kamu mulai mempertanyakan lagi, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk mencintai lagi? Setelah semua pengalaman pahit dan luka yang pernah kamu rasakan, karena kamu tahu bahwa mencintai bukan hanya soal bahagia, tetapi juga soal keberanian untuk menerima kenyataan bahwa jatuh dan bangkit itu bagian dari proses menuju kebahagiaan sejati. Bukan karena kamu takut sendiri, bukan karena tekanan dari lingkungan, tetapi karena hati kamu sendiri yang harus memilih, dengan penuh kesadaran dan keberanian untuk menyambut kemungkinan jatuh dan bangkit lagi, dan untuk menerima kenyataan bahwa mencintai itu berisiko, tetapi juga memberi kekuatan dan makna yang tak tergantikan. Dalam proses ini, kamu menyadari bahwa setiap pilihan yang kamu buat akan membawa konsekuensi, dan bahwa kamu harus benar-benar jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu inginkan dan butuhkan. Kamu mulai menimbang-nimbang, merenungkan, dan menilai siapa di antara mereka yang benar-benar mampu membuatmu merasa utuh dan bahagia tanpa harus kehilangan jati diri, dan siapa yang justru akan membawa kamu ke dalam pusaran ketidakpastian dan luka yang lebih dalam. Kamu tahu bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa setiap hubungan pasti memiliki tantangan dan kekurangannya sendiri. Tetapi yang terpenting adalah kejujuran dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Kamu sadar bahwa mencintai lagi bukan soal mencari pasangan yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang mampu menerima dan mencintai kamu apa adanya, tanpa syarat dan tanpa manipulasi, yang mampu membuatmu merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri, karena hanya dengan begitu kamu bisa membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, kamu pun mulai membuka diri perlahan-lahan, menata hati dan pikiran, dan bersiap untuk memilih jalan yang terbaik untukmu, karena akhirnya, yang terpenting adalah kamu sendiri yang harus menentukan siapa yang layak mendapatkan tempat di hati dan hidupmu, dan siapa yang benar-benar mampu menenangkan gelombang hati yang sedang bergelombang ini, serta membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam perjalanan hidupmu yang penuh liku ini. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Siapa yang diam-diam paling takut kehilangan kamu, dan kenapa dia begitu sulit mengungkapkannya? Dia adalah sosok yang dari luar tampak sangat tenang dan dewasa, yang selalu memancarkan aura kestabilan dan kepercayaan diri, yang tampaknya tak tergoyahkan, seolah-olah dunia ini tidak mampu menggoyahkan pondasi ketenangannya yang kokoh, dan rasa percaya dirinya yang selalu hadir di setiap langkahnya. Ia tidak banyak bicara, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar, dan tidak menunjukkan emosi secara berlebihan, bahkan dalam situasi yang sangat menegangkan sekalipun, sehingga orang yang hanya melihatnya sepintas saja akan langsung berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang stabil, matang, dan sepenuhnya kuat. Seseorang yang tahu bagaimana mengendalikan diri dan emosi dalam segala situasi, yang tidak pernah menunjukkan kelemahan sedikit pun,
dan selalu tampak seperti batu karang yang kokoh di tengah gelombang kehidupan yang kerap bergelombang hebat, sehingga membuat siapa saja yang memandangnya merasa bahwa dia adalah sosok yang tidak pernah goyah oleh apapun, yang selalu mampu tampil dengan ketenangan dan kedewasaan yang tak tertandingi. Ia tampak seperti seseorang yang sudah selesai dengan luka-lukanya di masa lalu, yang kini mampu berdiri kokoh dan teguh, tidak lagi menggantungkan harapan dan kekuatannya pada orang lain, melainkan mengandalkan kekuatan internalnya sendiri, seolah-olah kekuatannya berasal dari dalam dirinya yang sudah matang dan penuh pengalaman, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan dan ketabahannya itu, dan seolah-olah dia adalah simbol kekuatan dan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh waktu maupun keadaan. Tapi semua itu hanya bagian dari permukaan yang ia tunjukkan kepada dunia. Karena di balik sikapnya yang tampak terkendali dan penuh kedewasaan itu, sebenarnya tersembunyi rasa takut yang sangat dalam dan mendalam, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa dan tidak bisa dipahami hanya dari percakapan singkat atau pertemuan sekali dua kali. Seperti sebuah lautan yang tenang di permukaannya, tetapi penuh dengan gelombang dan arus yang bergejolak di dasar samudra yang tak kasat mata. Ketakutan itu berakar dari pengalaman panjang yang menyakitkan dan penuh luka, tentang kehilangan orang yang sangat dicintai, tentang pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang pernah membuatnya merasa dikhianati dan terluka secara mendalam, tentang kegagalan mencintai dan dicintai secara seimbang yang membuatnya merasa putus asa dan kehilangan arah, sehingga rasa takut itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Sebuah luka yang dalam dan susah diobati. Ia memendam banyak hal dalam diam, menyimpan semuanya rapi di dalam hatinya, tanpa pernah secara terbuka mengeluhkan atau menunjukkan bahwa ada badai besar yang sedang berputar di dalam dadanya. Karena dia menganggap bahwa mengungkapkan perasaan itu adalah sebuah kelemahan yang harus disembunyikan, sebuah risiko yang harus dihindari, agar tidak memperlihatkan kelemahan dan kerentanannya kepada dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak banyak mengeluh, tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan bahwa ada luka yang belum sembuh, atau bahwa hatinya sedang berjuang melawan perasaan yang begitu kompleks dan penuh kontradiksi. Karena ia percaya bahwa kekuatan terbesar adalah mampu menyembunyikan luka dan kelemahan di balik sikap yang tampaknya sempurna. Ia menyimpan semuanya rapi, tersusun dalam tumpukan-tumpukan pikiran yang tidak pernah ia buka di depan siapapun, seolah-olah rasa takut dan luka itu adalah bagian dari dirinya yang harus ia simpan rapat-rapat agar tidak terlihat oleh orang lain, dan agar ia tetap bisa mempertahankan citra dirinya yang kuat dan tak tergoyahkan. Bukan karena dia tidak ingin bercerita, bukan karena dia tidak butuh didengar, tetapi justru karena dia terlalu peduli, terlalu takut kalau dengan membuka hatinya, dia akan terlihat lemah dan rentan, sehingga orang lain bisa menyalahgunakan kelemahannya atau bahkan meninggalkannya begitu saja, meninggalkan luka yang lebih dalam dan perasaan yang semakin rapuh. Terlalu takut bahwa jika ia terlalu jujur tentang perasaannya, orang akan pergi. Karena pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya seringkali pergi saat ia sedang benar-benar membuka diri dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan ia takut bahwa membukakan hati secara penuh akan membuatnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang selama ini ia bangun dengan penuh perjuangan. Ia tahu bahwa semakin banyak ia membuka perasaan, semakin besar risiko kehilangan yang harus ia hadapi. Dan itu membuatnya memilih bertahan dalam keraguan, memilih menjadi pengamat dari kejauhan, bukan sebagai bagian dari kehidupan orang lain secara langsung, karena dia merasa bahwa jarak dan ketidakpastian adalah perlindungan terbaik dari luka yang mungkin datang. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh, tapi juga tidak ingin pergi sepenuhnya, karena di dalam hatinya ada keinginan untuk hadir, meskipun dalam bentuk yang tidak mencolok dan tidak mengganggu, seperti bayangan yang selalu mengikuti, tapi tidak pernah mengganggu keberadaan yang nyata. Ia ingin mencintai, tapi tidak ingin membuatmu merasa terbebani, dan karena itu ia memilih diam, memilih memberi dalam cara-cara yang tidak biasa,
dalam bentuk perhatian yang tidak mencolok, namun penuh makna, seperti sebuah rahasia kecil yang disembunyikan di balik senyuman dan sikapnya yang tenang. Sikapnya yang sulit diakses ini seringkali disalahartikan oleh orang lain. Banyak yang mengira dia dingin, tidak peduli, atau terlalu tertutup, sehingga sulit didekati. Padahal sebenarnya dia adalah seseorang yang pernah dikecewakan, sampai ke titik ia merasa tidak yakin lagi, harus percaya pada siapa, yang pernah merasa sangat rapuh dan kemudian berusaha menyembunyikan rasa takut dan luka itu dengan sikap tegar dan penuh kendali. Ada luka lama yang belum benar-benar sembuh, luka yang membuatnya memeriksa setiap rasa dengan kacamata skeptis, dan luka yang membuatnya terus-menerus mempertanyakan, apakah ini nyata? Apakah ini akan bertahan? Ataukah ini hanya akan menjadi satu episode lain yang akan berakhir dengan kehilangan? Ia ingin percaya, ingin mencintai, ingin menyerah dalam pelukan rasa yang tulus. Tapi ia belum tahu bagaimana memulainya lagi, karena pengalaman pahit di masa lalu telah mengajarkan bahwa membuka hati terlalu lebar bisa berujung pada luka yang lebih dalam dan kehilangan yang tak terbayangkan, sehingga ia merasa bahwa menjaga jarak dan menahan perasaan adalah jalan terbaik untuk melindungi dirinya dari luka yang lebih parah. Ia menaruh harapan besar padamu, walaupun dia sendiri tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka. Kamu adalah seseorang yang baginya berbeda dari yang lain, yang mampu membuatnya merasa tertarik dan berharap, meskipun ia takut dan ragu, karena dia tahu bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dengan hati-hati. Tapi justru karena kamu berbeda, dia semakin takut dan ragu, karena ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan ketakutannya ini tanpa terlihat rapuh dan lemah di mata orang lain. Karena baginya, menahan diri adalah bentuk perlindungan terbaik untuk dirinya sendiri dan untukmu, agar tidak terlalu jauh dan akhirnya menyakiti satu sama lain. Menjaga jarak pun adalah bentuk cinta yang halus dan penuh pertimbangan, karena baginya lebih baik menahan rindu dan menjaga jarak daripada menunjukkan cinta yang terlalu dalam, lalu harus berakhir dengan luka yang menyakitkan. Maka dari itu, ia memilih diam, memilih memberikan perhatian tidak secara langsung, bukan dengan kata-kata, tapi melalui keberadaan dan tindakan kecil yang mungkin tak disadari oleh orang lain, tapi sangat berarti bagi orang yang peka dan memahami. Ia berharap kamu akan menangkap semua itu, bahwa kamu akan membaca yang tak tertulis, bahwa kamu akan melihat apa yang tidak ia tunjukkan secara gamblang, dan bahwa kamu akan memahami bahwa di balik sikapnya yang tampak dingin dan penuh kendali itu, sebenarnya ada rasa cinta yang sangat dalam dan tulus, yang tersembunyi di balik lapisan ketenangan dan kedewasaan yang ia tampilkan sebagai pelindung dari luka dan ketakutan yang mendalam. Di balik segala ketakutannya, dia tetap memikirkan kamu setiap hari, meskipun dalam diam dan keraguannya. Di antara semua rasa takut, semua kebingungan, dan semua kekacauan yang berkecamuk dalam dirinya sendiri, ada satu hal yang pasti, kamu. Namamu selalu muncul dalam pikiran dan hatinya. Bahkan saat ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, hobi, atau kegiatan lain agar rasa itu tidak terlalu membebaninya. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya, menyalurkan energi itu ke hal-hal yang bisa membuatnya lupa sejenak. Tapi kamu tetap muncul, dalam lagu yang tak sengaja ia dengar, dalam aroma kopi yang mengingatkannya akan kamu, dalam malam yang sepi yang membuatnya merasa sendiri dan mengingat-ingatmu dalam percakapan kecil dengan temannya yang secara tak langsung mengingatkan betapa kamu berarti baginya. Diam-diam, dia menunggu meskipun tidak tahu sampai kapan. Meski tak yakin kamu juga merasakan hal yang sama, ia tetap berharap dan menyimpan harapan itu dengan hati-hati. Seperti bara kecil yang ia jaga agar tidak padam, agar tetap menyala dan memberi sedikit cahaya di tengah gelapnya ketidakpastian. Dalam diamnya, dia menyimpan satu harapan besar, bahwa kamu akan tetap memilih untuk tinggal, bukan karena kasihan, bukan karena merasa iba, tetapi karena kamu juga merasakan hal yang sama, bahwa cintanya, meskipun tidak megah dan tidak diucapkan setiap hari, adalah cinta yang paling tulus,
paling jujur, dan paling ingin kamu lindungi juga. Karena akhirnya dia hanya ingin tahu satu hal. Jika suatu hari ia memberanikan diri untuk membuka hati sepenuhnya, kamu akan tetap ada di sana, tidak lari, tidak ragu, dan tidak menjadikan kelembutannya sebagai alasan untuk pergi. Bahwa kamu akan melihatnya, bukan hanya sebagai seseorang yang penuh ketakutan, tetapi sebagai seseorang yang berani mencintai meski penuh luka, dan bahwa kamu akan tetap memilih dia, bukan karena kamu harus, tetapi karena kamu mau, karena hati kecilmu tahu bahwa cinta yang tulus dan penuh kejujuran seperti ini adalah anugerah yang tak ternilai, yang layak untuk diperjuangkan dan dilindungi dengan sepenuh hati, karena pada akhirnya, semua yang ia inginkan hanyalah satu, sebuah kepastian bahwa cintanya, meskipun tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan, adalah cinta yang tulus, yang pantas untuk diperjuangkan dan dilindungi, agar mereka bisa bersama dalam ketulusan dan keberanian, tanpa rasa takut dan keraguan yang menghambat langkah mereka untuk saling mencintai dengan sepenuh hati. Kalau kamu memilih salah satu dari mereka, apa yang sebenarnya akan kamu lepaskan? Dan siapkah kamu menerima kenyataan bahwa yang satu lagi mungkin tidak akan kembali? Ketika kamu mengambil sebuah keputusan dalam hidupmu, itu bukan sekadar tentang memilih siapa yang lebih mencintai, atau siapa yang lebih hadir di saat kamu membutuhkan. Bukan pula sekadar soal siapa yang lebih dulu menghubungi, siapa yang lebih sering muncul saat kamu merasa sendiri, atau siapa yang paling banyak menyebutmu dalam doa malamnya. Semua itu hanyalah bagian dari permukaannya. Sementara sesungguhnya, keputusan itu jauh lebih dalam dan rumit, menyentuh inti dari keberanian, keikhlasan, dan ketetapan hati yang paling dalam. Karena di balik setiap pilihan yang kita buat, tersembunyi sebuah perjuangan yang tak kasat mata, sebuah perjalanan batin yang menguji seberapa dalam kita mampu mengendalikan rasa, menahan ego, dan meyakini bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari jalan yang harus dilalui meski penuh keraguan dan ketidakpastian. Ini bukan tentang menghitung siapa yang mampu membuatmu tersenyum lebih sering, atau siapa yang mampu menawarkan masa depan yang terdengar lebih meyakinkan dalam kata-kata yang diucapkannya, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih kompleks dan tak terlihat oleh mata biasa. Tentang keberanian untuk mengikhlaskan satu dari dua dunia yang pernah kamu bayangkan bisa menjadi milikmu, meskipun keduanya tampak begitu nyata dan penuh harapan. Dunia yang tidak hanya terdiri dari seseorang, tetapi dari semua hal yang menyertainya. Cara mereka berbicara, cara mereka mencintai, cara mereka membuatmu merasa dibutuhkan, bahkan cara mereka membuatmu marah, ragu, dan tersiksa. Karena semua itu adalah bagian dari semesta yang dulu kamu gantungkan harapan dan cita-citamu di dalamnya. Dunia yang kamu ciptakan dalam angan dan mimpi, yang kamu bangun dengan penuh semangat, lalu pelihara dengan harapan-harapan kecil yang kamu gantungkan di sana, kini harus kamu relakan sepenuhnya. Dengan sadar, tanpa janji, pasti bahwa apa yang kamu pilih akan bertahan lebih lama atau membahagiakanmu secara utuh. Karena, pada akhirnya, memilih juga berarti melepaskan. Bukan hanya sosoknya, tetapi semua versi masa depan yang pernah kamu rancang bersama dalam pikiranmu, semua jalan yang pernah kamu bayangkan akan terbentang di depanmu bersamanya. Dan semua kemungkinan yang dulu tampak begitu pasti dan indah, kini harus kamu relakan demi sebuah keputusan yang berat dan penuh tanggung jawab ini. Jika kamu memilih dia yang penuh perasaan tetapi jarang bicara jujur, yang menyayangi dalam keheningan, yang mengungkapkan cinta dengan tindakan kecil yang tidak selalu bisa langsung kamu mengerti, maka kamu sedang menerima seseorang yang akan mencintaimu dengan kedalaman yang tak terucapkan. Dia tidak banyak bicara, tetapi dalam setiap keputusannya, dia memikirkan kamu. Dalam setiap langkahnya, dia menyisipkanmu tanpa perlu banyak kata. Kamu mungkin akan mendapatkan ketenangan dari sikapnya yang stabil, dari caranya memandangmu dengan tenang, seolah dunia tidak lagi menakutkan ketika kamu ada di dekatnya. Kamu akan belajar bahwa cinta tidak harus selalu ramai, tidak harus selalu berapi-api, karena ada jenis cinta yang justru tumbuh dalam kesunyian, yang tetap hidup meskipun tak sering diucap dan tidak selalu terlihat nyata. Tapi,
kamu juga harus siap kehilangan sesuatu, seperti kehilangan sosok yang penuh semangat dan spontanitas. Seseorang yang mencintaimu dengan cara yang terang-terangan, penuh ekspresi dan gelombang yang kadang melelahkan tapi juga menyenangkan. Kamu akan kehilangan tawa-tawa keras tanpa rencana, kehilangan kejutan-kejutan kecil yang mewarnai harimu, kehilangan kebiasaan impulsif yang kadang membuatmu merasa muda dan liar, serta kehilangan sosok yang meskipun sulit ditebak emosinya, selalu membuat hari-harimu terasa seperti perjalanan penuh warna dan makna. Yang paling berat adalah menyadari bahwa dia yang tidak kamu pilih mungkin benar-benar akan pergi, menghapus seluruh jejaknya dari hidupmu, membawa semua ketidaksempurnaannya yang dulu justru membuatmu merasa hidup dan bersemangat, serta meninggalkan ruang yang tidak akan bisa diisi dengan hal yang sama lagi. Karena setiap bagian dari dirinya telah menyatu dalam bagian dari dirimu yang kini harus kamu relakan. Perasaan kehilangan itu begitu nyata dan menyakitkan, seolah-olah bagian dari dirimu tertinggal di belakang, tertinggal dalam kenangan yang kadang membelenggu dan menyiksa, namun juga memberi pelajaran berharga tentang arti keberanian dan keikhlasan. Sebaliknya, jika kamu memilih dia yang penuh semangat, yang mencintaimu dengan cara yang keras dan riuh, yang tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu maupun egonya, karena semua perasaan itu begitu besar dalam dirinya, maka kamu sedang menerima dunia yang penuh warna dan gairah. Bersamanya, kamu akan merasakan gairah yang tak pernah padam. Setiap hari terasa hidup, kadang terlalu hidup, sampai kamu harus menarik napas dalam-dalam untuk tidak hanyut dalam gelombang perasaan yang begitu deras. Kamu akan tertawa lebih sering, tapi juga menangis lebih sering, karena kamu akan merasa dicintai secara total. Namun juga terus ditantang untuk memahami cara pikirnya yang bergerak cepat, penuh emosi, dan sering sulit dipahami. Hubungan dengan dia tidak pernah datar. Setiap saat akan ada cerita baru, tantangan baru, dan pengalaman yang membuatmu merasa hidup dan juga lelah. Bersamanya, kamu akan merasakan sensasi yang intens dan penuh warna, yang kadang menguras tenaga, namun juga memperkaya jiwa. Tapi, kamu harus siap kehilangan rasa aman yang stabil, kehilangan pelukan diam yang menenangkan setelah hari yang melelahkan, dan kehilangan seseorang yang mencintaimu tanpa drama dan tuntutan, yang selalu ada meski tidak selalu diucapkan. Kamu akan kehilangan sosok yang tidak pernah membuatmu merasa harus berjuang keras untuk diterima, karena cintanya selalu ada meski tak selalu diucapkan, dan kamu harus menerima kenyataan bahwa dia yang kamu tinggalkan mungkin tidak akan menunggu. Bagi dia, cinta bukan permainan, bukan sesuatu yang bisa dibagi dua, dan bukan sesuatu yang bisa digantung tanpa kepastian. Ia tidak akan memaksa untuk dimengerti, karena baginya, cinta adalah sebuah kejujuran dan keikhlasan yang besar, yang harus dihormati dan dihargai. Jika kamu tidak memilihnya, dia akan mundur, diam-diam, dengan luka yang tak akan ia tunjukkan, dan dengan kebesaran hati untuk tidak menoleh lagi, karena harga dirinya tidak membiarkannya tetap tinggal di tempat yang tidak membutuhkannya sepenuhnya. Dan yang paling berat dari semua ini adalah saat kamu menyadari bahwa sebenarnya kamu tidak sedang memilih antara dua orang. Kamu sedang memilih antara dua versi masa depan. Dua versi dari dirimu sendiri. Karena siapapun yang kamu pilih akan membentukmu menjadi orang yang berbeda. Yang satu akan membuatmu lebih tenang, lebih reflektif, lebih dalam. Sementara yang lain akan membawamu ke dunia yang lebih berwarna, lebih liar, lebih penuh tantangan dan kejutan. Dan kamu tahu, setiap kali kamu memutuskan, kamu juga sebenarnya menghapus bagian dari dirimu yang hanya bisa hidup dan tumbuh bersamanya. Kamu tidak hanya kehilangan orangnya, tetapi juga kehilangan bagian dari dirimu yang bisa berkembang dan belajar bersamanya. Maka, ketika kamu memilih, kamu juga sedang berkata, "Aku tidak akan menjadi diriku yang itu lagi." Dan kamu tahu, tidak peduli seberapa mantapnya keputusanmu, akan ada hari-hari di masa depan ketika kamu bertanya-tanya, bagaimana jika aku memilih yang lain?
Akan ada malam-malam ketika kamu kembali memandang jalan yang tak lagi kamu jalani, dan mengenang masa lalu yang tidak akan kembali. Akan ada kenangan-kenangan yang tetap tinggal meski tak menyakitkan lagi, hanya samar-samar mengusik hati, dan senyuman yang tak lagi kamu lihat, tawa yang tak lagi kamu dengar, pesan-pesan yang tidak lagi kamu terima. Meski demikian, kamu juga menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Dan setiap kehilangan adalah pelajaran yang membuatmu semakin mengerti arti kedewasaan dan keikhlasan. Kamu tahu bahwa memilih selalu disertai dengan kehilangan, dan tidak ada pilihan yang utuh tanpa adanya sesuatu yang tertinggal di belakang. Dalam keheningan dan keraguan yang hanya kamu yang tahu, kamu akan terus mengingat bahwa keberanian memilih adalah juga keberanian untuk kehilangan, bahwa mencintai dengan sadar berarti mengikhlaskan dengan sadar. Maka, kamu akan berjalan maju, membawa keputusanmu bersama seseorang yang kamu pilih, sambil menyimpan dalam-dalam segala kemungkinan yang telah kamu lepaskan, semua jalan yang tidak kamu ambil, dan semua harapan yang harus kamu relakan. Karena begitulah hidup, begitulah cinta, yang selalu mengajarkan bahwa setiap pilihan adalah langkah berani, dan setiap langkah berani selalu disertai kehilangan yang tak terhindarkan, tetapi juga membuka pintu menuju pengalaman dan pembelajaran yang tak ternilai, menjadikanmu lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menapaki setiap langkah di masa depan. Untuk zodiaknya, orang ini kemungkinan besar adalah tipe yang menyimpan rasa dalam diam. Ia bukan tipe yang akan menyatakan perasaannya secara terbuka di tengah keramaian. Bukan pula orang yang dengan mudah berkata aku suka kamu atau aku rindu tanpa pertimbangan panjang. Ia bisa saja seorang Scorpio, zodiak yang terkenal, karena intensitas emosinya yang tersembunyi, penuh rahasia dan misteri. Dari luar, kamu mungkin melihatnya sebagai seseorang yang tenang, tajam, bahkan terkesan dingin dan tak terjangkau. Tapi siapa sangka, di balik tatapan matanya yang tajam dan sikap yang terkendali itu, ada kekhawatiran yang tak pernah diucapkan. Rasa takut kehilangan, rasa takut diabaikan, rasa takut bahwa semua rasa yang ia bangun perlahan akan runtuh kalau kamu memutuskan untuk pergi. Scorpio bukan tak bisa mencintai. Ia justru mencintai terlalu dalam, terlalu kuat, sampai-sampai dia sendiri bingung bagaimana mengaturnya. Maka ia memilih diam. Diam yang bukan karena tidak ada perasaan, tapi justru karena perasaannya terlalu banyak untuk dijelaskan. Atau mungkin dia adalah seorang Cancer, si empati alami yang hatinya begitu lembut dan terikat secara emosional pada orang yang ia cintai, bahkan ketika ia berusaha menyembunyikannya. Cancer menyerap emosi seperti spons, merasakannya bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri. Tapi Cancer juga sangat takut ditolak. Takut jika rasa yang ia beri tidak dibalas seutuhnya, maka dia memilih bungkam. Ia lebih rela memendam semuanya dalam dada, menangis sendiri dalam sepi, daripada mengungkapkan cinta hanya untuk melihatmu menjauh. Ia akan tetap hadir, tapi tidak menuntut. Ia akan tetap peduli meski kamu tak tahu. Ia akan tetap memperhatikan meski kamu tidak pernah menyadarinya secara penuh. Dan di balik semua keheningan itu, ada cinta yang sabar, yang tidak ingin merusak dengan paksaan, tapi diam-diam berharap kamu akhirnya bisa merasakannya juga. Atau bisa saja dia adalah seorang Capricorn, tipe yang terlihat logis, rasional, ambisius, dan fokus pada tujuan-tujuan hidup yang jelas dan terstruktur. Ia tampak kuat, stabil, dan mandiri. Tapi jauh di dalam dirinya yang tampak tenang itu, ada ketakutan yang tak kalah besar. Takut kehilangan kendali atas hubungan. Takut bahwa jika ia membuka diri terlalu lebar, kamu akan melihat sisi lemahnya. Maka ia memilih untuk mengatur semuanya, termasuk perasaannya sendiri. Ia mencintai, tapi tetap mengatur jarak. Ia peduli, tapi tetap menjaga batas. Karena baginya, kestabilan adalah segalanya. Ia ingin kamu tahu bahwa dia serius, tapi tidak dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan dan komitmen jangka panjang. Namun yang tak banyak orang tahu, Capricorn sering kesepian, karena terlalu sering menyembunyikan rasa, hanya agar tidak terlihat rapuh. Kemungkinan lainnya,
Dia bisa saja seorang Virgo, zodiak perfeksionis yang mencintaimu dalam diam, terlalu banyak berpikir sebelum bertindak, terlalu takut membuat kesalahan. Virgo akan menganalisis setiap gerak-gerikmu, mencoba membaca apa maksudmu dari tatapan, dari cara bicaramu, bahkan dari waktu kamu mengetik pesan, dan berapa lama kamu membalasnya. Ia ingin semuanya sempurna, bahkan dalam perasaan. Ia akan memastikan bahwa kamu benar-benar layak untuk dia perjuangkan sebelum dia membuka mulutnya. Tapi saat dia yakin, cintanya akan sangat dalam, sangat tulus, sangat konsisten. Sayangnya, proses menuju ke titik itu seringkali panjang, dan kadang membuatnya kehilangan momen, karena terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Atau mungkin dia seorang Leo, sosok yang di luar tampak penuh percaya diri dan ingin selalu diakui, tapi sebenarnya sangat sensitif soal cinta. Leo ingin dicintai sepenuhnya, ingin jadi pusat dunia seseorang, ingin tahu bahwa dia adalah prioritas. Tapi saat merasa diabaikan, atau saat merasa tidak cukup penting dalam hidupmu, Leo memilih diam. Ia tidak akan memohon. Ia tidak akan mengemis cinta. Ia akan mundur sambil menanggung luka dalam hati, berpura-pura kuat padahal sebenarnya sedang runtuh. Ia bisa mencintai dengan sangat besar, tapi juga bisa terluka dengan sangat dalam. Leo akan tetap memberi perhatian, tetap hadir, tetap berusaha, tapi semua itu akan berhenti jika ia merasa cintanya hanya satu arah. Dan jangan lupakan Pisces, si perasa yang hidup dalam dunia batinnya sendiri, penuh intuisi, peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Pisces bisa mencintai tanpa banyak kata, hanya lewat perasaan. Ia sering merasa terlalu banyak, terlalu kuat, terlalu dalam, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ia akan menulis puisi tentangmu, menyimpan foto-fotomu, menyusun lagu dalam kepalanya, hanya karena melihat senyummu sekali. Tapi semua itu ia simpan sendiri. Karena Pisces takut ditertawakan. Takut tidak dianggap serius. Maka ia memilih menunjukkan cintanya lewat perhatian yang tidak kentara, lewat keberadaan yang konstan, lewat energi yang selalu kamu rasakan, meski dia tidak pernah menyatakannya langsung. Kalau bicara soal inisial nama, kamu mungkin sering mendengar huruf-huruf itu muncul secara kebetulan atau justru terlalu sering untuk disebut kebetulan. A, R, D, M, atau S. Nama-nama yang mulai sering kamu lihat, dengar, atau pikirkan akhir-akhir ini, seolah semesta sedang menunjukkan sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Atau mungkin L, N, T, J, atau F. Huruf-huruf yang dulu terasa biasa saja, tapi sekarang punya bobot tertentu, seolah punya cerita yang belum selesai. Entah kenapa, nama-nama itu terus kembali ke pikiranmu. Muncul saat kamu melamun, saat kamu sedang sendiri, atau bahkan saat kamu membaca sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin bukan karena hurufnya, tapi karena energi di balik nama itu begitu kuat tertambat padamu. Dan kalau kamu cukup jeli memperhatikan, kamu akan sadar bahwa orang ini punya ciri-ciri yang sulit untuk dilupakan. Misalnya, dia sering banget ngecek media sosial kamu secara diam-diam. Dia tahu kamu lagi di mana, sedang bersama siapa, dan apa yang sedang kamu rasakan. Hanya dari melihat satu postingan atau satu komentar. Tapi dia tidak pernah like, tidak pernah komen, tidak pernah muncul di daftar viewers paling atas. Dia memilih tidak terlihat, padahal dia selalu ada. Dia juga punya kebiasaan menyimpan kenangan-kenangan kecil, chat lama yang pernah kamu kirim, voice note pendek yang kamu kirim hanya karena iseng, foto-foto yang kamu anggap biasa saja, tapi dia simpan dengan penuh makna, bahkan kata-kata yang kamu lupa pernah kamu ucapkan, dia masih ingat. Dan meski kamu tidak pernah menyadari, dia menyimpan semua itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah hadir, pernah membuatnya merasa cukup hanya dengan keberadaanmu. Ada satu hal lagi yang sering terjadi. Dia memperhatikanmu dari jauh. Terutama saat kamu dekat dengan orang lain, saat kamu terlihat bahagia dengan seseorang yang bukan dia, saat kamu mulai memberi perhatian ke arah yang lain. Dia diam, tidak bereaksi, tapi kamu bisa merasakan sorot matanya. Sorot mata yang seolah ingin berkata, "Aku ada,
tapi kamu nggak melihatku. Ia tidak menyuarakan cemburu. Ia tidak mengklaim apapun, tapi kehadirannya terasa, getarannya tidak bisa kamu abaikan. Kadang, ia juga memberi perhatian kecil yang tampak kebetulan. Tiba-tiba muncul di tempat yang sama, tiba-tiba mengirim pesan pendek tapi tepat waktu, tiba-tiba membantu dalam hal-hal sepele tapi berarti. Dan kamu tahu, itu bukan kebetulan, itu bentuk usahanya. Usaha diam-diam yang dilakukan dengan penuh harapan bahwa mungkin kamu masih melihat ke arahnya. Yang menarik, meski ia terlihat kuat, tegas, bahkan kadang sulit ditembus, ada momen-momen rapuh yang pernah kamu lihat darinya. Momen ketika ia berhenti bicara terlalu lama, atau ketika ia menunduk dengan mata yang tidak seperti biasanya. Kamu pernah melihat sisi lain darinya, sisi yang jauh dari kesan keras, sisi yang sepi dan terluka, sisi yang tidak pernah ia tunjukkan pada dunia, tapi entah kenapa, kamu menjadi salah satu orang yang diberi akses untuk melihatnya. Dan entah bagaimana, dia tahu banyak tentang kamu, bahkan hal-hal yang tidak pernah kamu ceritakan langsung. Ia tahu dari cara kamu bicara, dari pilihan kata yang kamu pakai, dari waktu-waktu kamu memilih diam. Ia tahu kapan kamu sedang pura-pura bahagia. Ia tahu kapan kamu sedang menyembunyikan kecewa. Karena ia memperhatikanmu lebih dalam daripada yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.